Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bapak. Kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ya, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal kita bangun sampai kita tidur kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabar kelas hari ini? Apakah ada yang sakit atau ada yang tidak hadir? Nah, jika tidak hadir, nanti silakan japri Bapak ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Ya, sebelum kita memasuki materi kita, Bapak awali dulu dengan sebuah pantun. Oke? Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran Hadis sebagai pedoman. Oke, ya, pantun tadi memberikan kita sebuah makna bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Ananda diharapkan mampu untuk membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan kaidah tajwid seperti di dalam Al-Quran. Yang kedua, Ananda semuanya diharapkan bisa menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, Ananda dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 54 dan An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini Ananda diharapkan mampu membuat peta konsep mengenai definisi Al-Quran dan definisi hadis. Ya, baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita baca dulu bersama-sama Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Ya, silakan disimak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, yang kedua Quran Surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya. Selanjutnya, mudah-mudahan Ananda semuanya bisa membaca Al-Quran seperti yang Bapak bacakan tadi dan bisa menghafal Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Oke, selanjutnya seperti yang tema kita pada hari ini, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Apakah Ananda tahu apa
itu Al-Quran dan hadis? Ada yang bisa mengetahuinya? Apa itu definisi Al-Quran? Apa itu definisi hadis? Dan apa fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran ialah wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir yang ditulis di dalam mushaf yang jika kita membacanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ialah definisi Al-Quran menurut bahasa dan secara istilah. Yang kedua yang kita akan pelajari yaitu tentang hadis. Apa sih itu hadis? Ya. Hadis ialah hukum kedua di dalam Islam. Hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala perbuatan, segala perkataan yang berasal dari Nabi Muhammad itu ialah hadis. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan al-takrir yang juga disebut dengan bayan al-taqid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Nah, sebagai contohnya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Namun, apakah tata cara salat dijelaskan di dalam Al-Quran? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kepada Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara sholat. Nabi menjelaskan kepada kita, maka sholatlah kalian seperti aku sholat, kata Nabi. Nah, itu adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan rincian atau penjelasan lebih lanjut. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir terhadap ayat-ayat yang masih belum jelas atau memberikan taksis pengkhususan seperti ayat yang masih umum. Nah, yang ketiga yaitu bayan al-tashri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, yang keempat bayan al-nasakh. Secara bahasa berarti ibtal, membatalkan atau menghilangkan atau memindahkan. Nah, al-nasakh ini berarti membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kandungan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Apa saja yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, yaitu Allah menjelaskan kepada kita untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi Allah menyuruh kita untuk patuh kepada Allah, untuk patuh kepada Rasulullah, dan patuh kepada pemimpin atau ulil amri kita. Nah, yang kedua yaitu kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan kepada kita, kepada seluruh manusia, apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir dan hukum Islam, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Oke. Nah, begitulah
dalam Quran surat An-Nisa dan surat An-Nahl ayat 64. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terjadi perdebatan suatu hukum atau suatu masalah, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah hukum ini ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin untuk materi kita cukupkan sekian pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian tugas mengenai Al-Quran dan hadis ini. Nah, yang pertama yaitu silahkan dikerjakan latihan di buku halaman 20. Kerjakan itu dan nanti dikumpulkan. Nah, selanjutnya silahkan dihafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Nah, nanti akan Bapak minta ketika kita mengadakan pertemuan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa ghafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.